down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azahra dengan NIM 2448201058 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori sel, organel dan siklus sel. Baiklah, materi pertama yaitu teori sel. Sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein, hereditas, aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme yang dilakukan oleh sel. Fungsi sel antara lain mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, dan transport senyawa. Perkembangan teori sel menurut beberapa ahli. Yang pertama, Robert Hooke, yaitu sel adalah ruangan kosong seperti lubang kecil pada sepotong gabus yang diramah dengan lensa. Yang kedua ada Grew dan Moltke. Sel adalah ruang kosong yang dibatasi dinding selulosa yang disebut vesikula. Klasifikasi sel terdiri dari sel eukariot dan sel prokariot. Sel eukariot dan prokariot dapat ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya membran inti dan cara sel menggunakan energi. Sel eukariot berciri-ciri memiliki membran inti terdapat pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Bersifat aerob dan memiliki nukleus. Sedangkan sel prokariot tidak memiliki membran inti, terdapat pada bakteri dan alga, uniseluler, dan tidak memiliki nukleus. Bahan penyusun sel terdiri dari rantai karbon, termasuk oksigen, hidrogen, dan nitrogen, air, karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, mineral, dan bahan tersebut juga terdapat pada protoplasma yang berada pada konsistensi sol dan gel. Kemudian saya akan menjelaskan materi kedua yaitu organel sel. Organel sel adalah struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi spesifik. Organel sel berperan dalam keberlangsungan hidup sel. Organel sel sering tertutup oleh membran yang membagi sel menjadi kompartemen kecil. Kompartemen ini memungkinkan terjadinya reaksi biokimia yang berbeda. Berikut beberapa organel sel dan fungsinya. Nukleus organel yang menyimpan informasi genetik. Terus kemudian ada mitokondria, organel yang menghasilkan energi kimia. Ribosom, organel yang menyusun protein. Kloroplas adalah organel yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Kemudian ada sentrosom, adalah organel yang berperan penting dalam pembelahan sel. Peroksisom adalah organel yang menetralkan racun. Glioksisom adalah organel yang mengubah lemak menjadi karbohidrat. Kromoloplas adalah organel yang memberikan warna kuning, merah, oranye, atau coklat pada bunga. Leukoplas adalah organel yang menyimpan cadangan makanan seperti pati atau karbohidrat. Di dalam organel sel juga terdapat organel-organel lain, yaitu sentriol adalah proses pembelahan sel, fibril berbentuk benang pada sel otot atau miofibril, dan pada sel epitel lonofibril untuk membantu mikrotubuli. Kemudian ada plasmodesmata berupa lubang bulat menembus dinding sel dan lamela tengah. Inklusio atau paraplasma adalah hasil metabolisme tetapi tidak ikut pada proses metabolisme. Misalnya tumbuhan, makanan, butir sekresi, dan fragmen pada sitoplasma. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu siklus sel. Siklus sel prokariotik. Siklus sel prokariotik terutama pada bakteri umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu replikasi DNA. DNA bakteri yang berbentuk sirkular dikeplikasi dimulai dari titik awal replikasi atau disebut origin of replication. Yang kedua, pertumbuhan sel. Sel memanjang dan salinan DNA bergerak ke ujung yang berlawanan. Terus ada pembentukan septum, dinding sel baru atau septum mulai terbentuk di tengah sel. Terus tahapan selanjutnya yaitu sitokinesis. Septum memisahkan sel menjadi dua sel anak yang identik masing-masing dengan salinan DNA lengkap. Siklus sel eukariotik. Siklus sel eukariotik terdiri dari dua fase utama yaitu interfase dan fase M. Interfase adalah fase persiapan sel untuk pembelahan, terdiri dari fase G1, fase S, dan fase G2.
Fase M atau mitotik adalah fase pembelahan sel terdiri dari mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Regulasi siklus sel. Siklus sel diatur oleh sistem kontrol yang kompleks untuk memastikan bahwa setiap fase diselesaikan dengan benar sebelum fase berikutnya dimulai. Titik pemeriksaan atau checkpoint, titik kontrol dalam siklus sel di mana proses diperiksa dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. Terus ada protein pengatur, protein yang mengontrol siklus sel termasuk siklin dan kinase tergantung silikon atau COK. Apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Nekrosis atau kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Gangguan kinerja sel. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor.